di Jakarta, mungkin nanti mau kerja gitu ya, mau kos di Jakarta atau tinggal sementara di Jakarta. Nah, itu kalian tetap bisa dapat beasiswa 80%, nggak hanya untuk penduduk DKI saja. Oke. Nah, ini saya kasih tahu sedikit aja tentang kegiatan kemahasiswaan di JIC Business School. Ada Senat, Futsal, ada BPM ya, Badan Perwakilan Mahasiswa, Badminton Club, ada juga English Club, ya cuma belum dimasukin di sini. Dan saya rasa itu aja ya, mungkin ya kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian mau tahu lagi info lebih detailnya tentang JIC Business School, bisa langsung follow Instagramnya @gic.business.school atau langsung WhatsApp aja ke nomor 0811 1916 7361. Nanti ada konselor kita yang akan membantu. Hari ini, saat ini setelah selesai webinar, mau langsung telepon, mau langsung chat, mau tanya-tanya juga boleh. Langsung saja sebutin tadi peserta webinar dan mau ikut program beasiswa kemerdekaan. Gitu ya. Semangat merdeka. Semoga Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih hebat. Oke, sepertinya narasumber kita sudah hadir, Pak Willy Angga. Selamat datang, selamat pagi, Pak Willy. Selamat pagi. Ya. Jelas ya suaranya ya. Kedengeran. Ini pesertanya sudah semangat nih, Pak Willy. Pagi-pagi, weekend, harusnya jalan-jalan. Tapi karena tahu JIC Business School mengadakan seminar yang menarik topiknya, jadi mau dengerin pemaparan dulu ya dari Pak Willy ya, kurang lebih 90 menit. Silakan Pak Willy, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you ya yang tadi sudah dengar pemaparan tentang JIC Business School. Oke, baik, saya ambil alih ya. Ya, silakan. Oh iya, mohon maaf Pak Willy, saya bacakan sedikit peraturan pada saat webinar berlangsung. Diharapkan seluruh audiens mute dulu mikrofonnya ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya, ada sesi tanya jawab, boleh nanti di-unmute lagi untuk supaya lancar ya, supaya tidak mengganggu kenyamanan kita bersama ya. Jadi tolong di-mute dulu. Tapi kalau kameranya boleh tetap on, boleh juga kalau mau di-off dulu ya. Thank you. Baik. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik semua ya. Jadi perkenalkan, nama saya Willy Angga. Pagi ini saya coba menjelaskan teknologi terkini untuk kita manfaatkan di dalam dunia bisnis. Jadi ada beberapa teknologi yang baru ya, ada yang beberapa nanti ada yang udah kita kenal, tapi ada juga yang belum kita kenal gitu. Menarik sih sebenarnya. Cuma sebelum kita masuk ke dalam digitalnya, kita coba dulu nih, saya coba mindset dulu kali ya, pola pikir kita dulu ya. Pola pikir kita ini kan artinya kalau kita merubah mindset kita itu akan agak sulit ya. Jadi mindset itu harusnya ada fixed mindset sama growth mindset gitu ya. Ada mindset yang tetap, ada mindset yang bertumbuh. Jadi kalau misalnya saya udah pinter kok, saya udah hebat, nggak mau lagi tuh nerima pengetahuan dari luar, statis, stagnan, pasrah gitu kan, ngalah aja gitu. Apapun yang terjadi di sekitar saya akan respon negatif. Nggak bisa gitu ya. Nah itu biasanya fixed mindset gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dengar atau melihat sesuatu yang luar biasa, itu akan semakin memacu diri kita untuk bisa melakukan hal yang luar biasa gitu. Misalnya kita punya tantangan, senang mencoba hal baru atau adaptif dengan hal baru. Maka selamat datang. Anda sudah masuk pada bagian untuk berkembang lebih jauh dengan memanfaatkan potensi akal kita, potensi indera kita. Jadi semua potensi yang kita miliki itu adalah growth mindset. Pertanyaannya bagaimana mengubah dari fixed mindset
menjadi growth mindset. Ini butuh latihan sebenarnya ya, karena merubah perilaku gitu ya. Dulu saya waktu masih sekolah, saya tuh kalau besok ujian belajarnya malam gitu ya. Jadi kalau minggu depan ujian, oh santai gitu ya. Tapi kalau misalnya, wah aduh H-1 ujian gitu, ya malamnya aja belajar gitu ya. SKS istilahnya, sistem kebut semalam gitu. Coba sekarang diubah gitu. Jadi belajar dulu dikit demi dikit, bertahap gitu ya. Karena otak kita tuh bisa menyimpan pengetahuan, bisa menyimpan informasi pada saat suasana santai, relax gitu ya. Kemudian apalagi sekarang kan kita dapat informasi itu dimanapun gitu ya. Kalau lagi nunggu kereta, nunggu di dalam busway gitu ya, kita buka handphone, informasi itu banyak gitu ya. Kemudian mindset itu juga ada yang mindset non-digital, ada mindset yang digital. Pola pikir kita apakah analog atau pola pikir kita adalah digital gitu ya. Kemudian apakah kita melakukan suatu pekerjaan yang menunggu perintah? Jadi atau berkreasi, punya inisiasi, inisiatif gitu ya. Jadi itu berdasarkan mindset yang kita miliki gitu. Gini-gini aja, saya coba deh inisiatif sendiri gitu ya. Jadi mindset itu yang merubah pola pikir kita. Nah, coba di next selanjutnya. Nah ini kita coba membahas digital, teknologi digital, dan bisnis digital. Next lagi, digital. Digital adalah pendeskripsian dari sebuah keadaan bilangan yang terdiri angka 0 dan 1. Jadi komputer itu tuh nggak ngerti tuh kalimat-kalimat bahasa manusia. Yang dia paham adalah angka 0 dan 1. Off atau on gitu ya. Jadi kalau pernah tahu saklar di rumah ya, yang untuk matiin lampu itu kan kalau nggak on, off gitu ya. Nah, komputer tuh itu. Pertanyaannya, kok 2, 3, 4, dan seterusnya kemana gitu ya? Ya, simpelnya gini, logika komputer tuh kalau misalnya banyak, ya berarti kan kondisinya banyak gitu ya. Jadi kan komputer itu berawal dari sebuah, apa ya istilahnya, elektronika gitu ya. Orang teknik elektro lah dari situ. Jadi logika komputer ya kalau nggak on, off gitu. Jadi nanti sebuah perintah jalanin, tidak dijalankan. Gitu ya. Jadi secara etimologis 1, 0 dari mana? Ya dari jari jemari kita yang 10 nih. 1 dan 0 gitu. Jadi 10 gitu ya. Jadi nilai 10 terdiri dari 2 radix. Radix itu akar. Yaitu 1 dan 0. Nah, next. Digital itu bentuk perubahan ya dari teknologi analog ke teknologi digital. Digital itu adalah pembaruan dari pemakaian teknologi di mana sering dihubungkan dengan kemunculan internet atau komputer gitu ya. Jadi semua bisa dikerjakan lewat sebuah peralatan canggih guna memudahkan kita ya beraktivitas, mempermudahkan kita melakukan pekerjaan gitu ya. Next slide. Nah ini analog dan digital. Analog itu kayak apa itu? Walkman ya. Walkman penggantinya sekarang udah ada streaming audio ya, Spotify dan apa nih Juk ya. Kemudian buku ini tuh udah kita rubah ya menjadi e-book misalnya. Kemudian tukang pos udah pakai email atau pakai WhatsApp atau Telegram dan lain-lain. Kemudian ada TV itu dirubah digital ya, sekarang orang udah disuruh minta ke TV digital ya, beralih ke TV digital. Apa sih TV digital, apa sih TV analog nanti?
Nanti ada slide berikutnya. Nah ini ada Gojek, ada Ojek. Sebenarnya kan bisnisnya sama gitu ya. Ada yang Gojek, sama-sama ojek gitu, maksudnya sama-sama alat transportasi, kemudian sama-sama jualan pakaian, sama-sama jualan makanan. Jadi bukan bisnisnya yang berubah, tapi modelnya yang berubah. Analog, digital. Jadi bisnis modelnya yang dirubah. Gitu ya. Next. Boleh di next? Ya. Jadi era digital itu masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat. Jadi itu nggak ada batasan tuh ya. Kayak kita nih beda ya, ada di ya let's say di Jabodetabek lah ya. Tapi kita dipertemukan gitu ya. Tanpa ruang dan waktu. Real time istilah. Nah, ini analog digital lagi. Jadi ini alat-alatnya banyak ya. Ada apa tuh? Ada TV, ada kaset, remote, apalagi telepon, ada apa lagi tuh. Nah, ini semua dirubah ya menjadi digital ya. Nah, ini yang di sebelah kanannya adalah sinyalnya. Analog sinyal tuh bentuknya itu yang begini ya. Nah, kalau digital sinyal, balik lagi angka radix itu tadi ya, akarnya. Kalau nggak 0, 1, nggak ada angka 2. Terus gitu, istilah di komputer itu angka biner. Kalau pernah dengar istilahnya. Biner itu ini ya. Sistem biner. Ada juga ada sistem heksadesimal gitu kalau misalnya lebih dalam lagi mengenai tahu sistem komputer. Next. Nah, ini robo dihantam disrupsi digital. Jadi kita lihat ya, S9 Kodak dari tahun 1888. Dia produknya kamera. Alasan tutup sampai 2012 ya. Bangkrut dan kalah bersaing. Wow. Ini menjadi apa? Produsen obat-obatan gitu ya. Ada lagi Olympus. Olympus kamera lagi menyusut karena orang udah lebih senang smartphone gitu ya. Smartphone kita kan wow kameranya udah 50 megapiksel minimal 100 gitu ya. Bisa pakai 4K video, rekam video gitu ya. Ngapain gitu ya? Kamera nggak bisa nelpon gitu kan. Handphone, smartphone udah bisa nelpon, sudah bisa selfie gitu ya, foto-foto gitu misalnya. Kemudian apa lagi nih? Ada di Stara. Di Stara itu toko kaset dan CD. Kalah sampai 2015. Karena apa? Ya orang sudah beralih ke streaming ya. Yang tadi ada Spotify misalnya. Ada Lotus, department store, retail, kalah bersaing dengan e-commerce. Kalau e-commerce itu kan, kalau belanja, saya explore dulu gitu ya. Nggak mungkin satu tempat gitu. Saya punya aplikasi e-commerce itu ada berapa? 4 atau 5 gitu ya. Jadi kalau saya mau beli sesuatu ke toko A, wah harganya segini. Toko B, oh segini. Toko C, nah, cari yang paling murah gitu ya. Tanpa pergi apa namanya keluar dari rumah gitu ya. Sesimpel itu gitu. Kita bisa pindah-pindah lokasi itu ya dari smartphone ini gitu, dari digital. Kemudian ada lagi nih bisnis existing. Ada kamera lagi dilawan nih. Kamera lagi sih juga digital. Kemudian ada Nokia dan BlackBerry ya dengan sombongnya pada saat itu gitu ya. Dihajar juga dengan Samsung dan Apple. Ada Pos Indonesia. Sekarang ada banyak lagi kompetitor yang sejenis. Telepon rumah juga saya rasa sudah jarang ya. Jarang orang pakai telepon rumah. Mungkin kantor pun sekarang harusnya sudah VoIP ya. Sudah VoIP. Surat kabar mungkin produksinya dikurangin sama mereka gitu. Karena mereka udah digital juga. Berita
berita itu biasanya kita dapat berita itu H+1 ya, misalnya kejadiannya hari ini, ya besok dapatnya gitu. Kalau mau real, ya lihat di YouTube gitu, atau medsos yang lain gitu misalnya. Kemudian ada apa nih? Otomotif ya, otomotif ada nantinya akan ada Tesla gitu ya, listrik, atau Hyundai juga udah ada listrik. Yahoo, mesin pencarian Yahoo, pesaingnya apa? Google. Yahoo ini udah hampir sedikit mulai ini ya, mulai kalah gitu ya. Karena kita kalau punya smartphone itu udah pasti hal yang pertama kita lakukan adalah mendaftar, memiliki akun Google ya. Kenapa sih kok hanya Google gitu, nggak bisa Yahoo gitu ya? Karena kita tahu ya, Android itu berbasis dengan Google gitu ya. Next. Oke, teknologi digital. Next lagi. Ya, ini teknologi ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Benar ya? Artinya ya dengan ada teknologi ya kita nyaman-nyaman aja gitu. Kayak handphone gue nyaman, keren gitu. Ada komputer, bisa main game. Ada apa lagi? Mau nyuci ya ada mesin cuci gitu. Nah, teknologi juga cara dalam melakukan sesuatu, dalam memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah. Benar. Aduh, macet nih, males nyari makan. Ada GoFood gitu ya misalnya. Dengan menggunakan bantuan akal dan juga alat, sehingga menjadi lebih efektif. Ya, efektif, efisien, hemat waktu, dan memungkinkan pengulangan. Benar ya. Hari ini makan ya besok gampang gitu ya. Tinggal cari dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi hanya terbatas dengan benar-benar berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Benar ya, ada wujudnya. Untuk saat ini sih memang ada wujudnya teknologi. Kemudian alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis ya, automate dengan sistem komputerisasi. Jadi di handphone itu juga bisa kita automate juga ya, misalnya kita bisa atur jam segini mati, jam segini hidup. Ada lagi email pun begitu ya, kita bisa automate, kita operasikan gitu ya, secara otomatis. Itu contoh hal kecilnya. Next. Nah, ini platform dan aplikasi. Kira-kira apa nih platform? Apakah sama gitu ya? Platform aplikasi biasanya sih sebenarnya sih pengertian ini bebas-bebas aja gitu ya. Kan kita kadang sesuatu hal yang baru itu kita dengar, wow, sering kita dengar ya udah itu aja gitu jadi sebuah kebenaran gitu kan. Padahal sebenarnya itu agak sedikit berbeda ya, berbeda jauh malah. Jadi kalau platform itu sekumpulan aplikasi. Jadi di aplikasi yaitu berjalan di dalam sebuah platform yang berjalan secara digital. Di dalam ilmu komputasi, platform itu infrastruktur yang bertindak sebagai struktur dasar di mana aplikasi dan teknologi dikembangkan atau dijalankan untuk memungkinkan operasi bisnis yang lebih efisien gitu ya. Jadi kalau perangkat lunak itu kan, kalau perangkat lunak itu di dalam sebuah aplikasi itu banyak ya, berlapis-berlapis gitu ya. Jadi dalam satu aplikasi itu perangkat lunaknya itu banyak gitu ya. Nah, lapisan-lapisan ini tuh terdiri dari apa? Ada programnya, bahasa pemrograman, ada prosedurnya, kemudian ada rutinitasnya, pengulangan gitu ya, untuk menjalankan si operation system komputer ini. Jadi platform dan aplikasi merupakan bagian dari lapisan-lapisan software ini, sehingga beragam keperluannya untuk dipakai kedua-duanya dalam menjalankan aktivitasnya, fungsi-fungsinya yang berkesinambungan
untuk kita gitu. Jadi biasanya platform juga mendukung banyak bahasa pemrograman. Ya, jadi bahasa-bahasa pemrograman itu ada banyak ya, sama kayak bahasa manusia gitu. Ada bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apa lagi? Bahasa Korea misalnya gitu ya. Tapi begitu udah masuk ke dalam bahasa mesin, bahasa komputer, balik lagi. Kan tadi dibilang ya di awal, komputer itu nggak kenal bahasa-bahasa kayak begitu. Yang dia kenal adalah 0 dan 1. Kemudian gimana caranya gitu? Biasanya kalau orang programmer gitu ya, umumnya sih programmer bahasa programmer itu, bahasa pemrograman itu bahasa Inggris gitu ya. Tapi dibaca komputer bisa jadi 0 dan 1. Ya, ini istilahnya di di-compile. Di-compile bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa pemrograman itu di-compile sehingga membentuk angka 0 dan 1. Gitu ya. Jadi secara umum platform itu sebenarnya alat wadahnya ya. Wadahnya di dalam aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Oke, next. Tujuan utama platform dibuat adalah agar para pengembang, para developer ya, dapat menciptakan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang melalui sebuah perangkat. Yang digunakan oleh banyak orang melalui sebuah perangkat. Ada smartphone gitu ya. Smartphone itu aplikasi banyak gitu ya. Jadi aplikasi merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan berbagai macam layanan yang disediakan oleh suatu platform gitu. Jadi platform itu balik lagi kesimpulannya ya, platform itu ya adalah bagian dari software yang bekerja secara berkesinambungan. Gitu. Jadi platform itu wadahnya gitu ya. Next. Nah ini jenis-jenis platform nih. Ada single platform, ada multiple platform. Jadi platform itu kalau single, dia cuma satu perangkat aja. Yang dibaca ya satu perangkat gitu. Ada iOS, ada BlackBerry ya. BlackBerry sekarang udah agak sedikit, sudah tidak terdengar lagi ya. Karena ya bahasanya yang mereka aja yang tahu gitu. Perangkatnya tidak ada yang nyambung ke dalam BlackBerry gitu. iOS juga gitu ya. Perangkat apa gitu yang nyambung ke dalam iOS? Ya keluarannya iOS gitu. Keluarannya Apple. Jenis yang kedua, multiple platform. Platform yang dirilis untuk multi manufacturer. Android ya. Wah, mobil sekarang bisa pakai teknologi, pakai smartphone gitu ya. Motor apalagi yang pakai teknologi gitu ya. Nah, ini namanya multiple platform, berjalan secara multi manufacturer gitu. Jadi produsen apa aja bisa gitu ya. Jadi bahas sedikit, Android itu ibaratnya outsource ya. Open source, salah. Open source, jadi kode yang terbuka. Siapapun bisa menambah, siapapun bisa mengurangi, siapapun bisa mengedit gitu ya, mengubah bahasa program itu, tapi tetap ada komunitasnya ya, ada alasannya gitu, kenapa harus diubah gitu, harus dijelaskan gitu. Tapi ini open source gitu, siapapun bisa membuat bahasa pemrograman ini. Next. Nah ini ada streaming, dia berjalan di platform. Nih pertanyaannya, terus YouTube apa? Platform apa aplikasi nih gitu ya? Jadi ini streaming ini kadang kita kalau di aktivitas ya, misalnya kalau lagi belajar atau lagi kerja atau lagi masak mungkin ya, untuk kakak-kakak perempuannya dengerin apa nih? YouTube kah? Sambil nonton Netflix kah? Atau Disney Hotstar gitu ya? Spotify. Nah ini teman kita ya, saya pun teman-teman nih, bukannya orang lagi suruh ngomong gitu ya, tapi teman kita gitu, dengerin lagu, dengerin YouTube gitu ya, streaming lah ya. Jadi
menghibur ya. Ini menghibur banget ini. Next. Ada lagi nih platform marketplace. Ada apa nih? Yang Tokopedia lebih banyak ya sekarang ya. Ini 2021. Tokopedia, JDID, Blibli dan sebagainya. Ini platform marketplace ya. Ada aplikasi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID. Nah, ini platform yang platform marketplace. Jadi semua Tokopedia, semua dan sebagainya itu dibungkus ada wadahnya membentuk marketplace gitu ya. Next. Ada lagi platform portofolio. Portofolio ini apa nih? Jadi kalau misalnya portofolio ini kan kalau misalnya orang mau lihat kita profilnya apa gitu ya. Ini istilahnya bikin web lah ya. Bahasa sederhananya kita mau bikin blog sendiri. Gratis ini. Wah, saya kan nggak jago ngoding ya. Saya nggak bisa desain apalagi. Tenang, ini tuh sekarang tuh teknologi tuh udah lebih canggih gitu ya. Ada Behance, ada apa lagi nih? Ada Wix, ada Dangit, ada Weebly. Apa PF ini apa nih? Saya lupa. Nah, jadi tuh ini template udah disediakan gitu. Jadi kita tinggal drag and drop, isi kontennya selesai gitu. Semudah itu gitu ya. Semudah itu kita membuat web. Karena kan tadi istilahnya teknologi itu ya membuat kemudahan gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh istilah-istilah. Wah, saya kan belum bisa ini, belum bisa itu. Kita ubah mindsetnya dari fixed mindset menjadi growth mindset. Next. Oke, desain grafis. Waduh, saya nggak bisa desain nih gitu ya. Tenang, ini ada graphic designer, ada vektor, ada Canva. Mungkin Canva banyak orang yang tahu ya. Bisa, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi mereka tuh membuat platform ini untuk memudahkan kita gitu. Kita bikin gambar, foto, taruh di Canva, kita edit sedikit, percantik sedikit, kita make up sedikit, share. Wih, keren ya, di mana tuh gitu ya istilahnya. Nah, ini tuh ada banyak tuh. Ada PicsArt, ada Airbrush, ada Snapseed gitu ya. Nah, jadi aplikasi desain grafis ini kita bisa lihat dari webnya aja gitu ya. Gratis. Jadi kadang nggak perlu daftar pun bisa gitu ya. Tapi nanti kalau mau biasanya sih pada saat ada mau di save ya mereka minta data kita gitu pastinya. Ya data ya udah pasti email gitu ya. Ini mudah semua digunakan ya. Kalau dulu kan ada istilah Photoshop, kita install. Waduh nggak ngerti mau ngapain. Banyak tools-toolsnya, banyak icon-iconnya gitu. Tapi ini sekarang sudah online. Yang kita butuhkan adalah internet, koneksi internet. Kita tinggal drag and drop. Silahkan dicoba deh. Mudah, tinggal gampang ini gitu ya. Next. Media sosial. Kita udah tahu ya, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Ini keseharian kita untuk menggunakan ini ya, memanfaatkan teknologi ini ya. Bangun tidur pun kita, aduh, gimana rasanya nggak enak gitu kalau nggak buka semua aplikasi medsos ini gitu ya. Next. Nah, ini platform digital lainnya. Ada ojek online, kita udah tahu. Fintech ini kayak semacam bisa dibilang ada GoPay gitu ya, OVO dan lain-lain. Ekspedisi. Nah, layanan kesehatan ini saya coba membahas layanan kesehatan. Satu Sehat. Ada yang tahu nggak Satu Sehat itu apa tuh? Jadi Satu Sehat itu dari Kemenkes ya. Jadi mereka itu mau mengintegrasikan data, merapikan data dan menyederhanakan aplikasi. Jadi nanti semua jadi nanti begitu kita datang ke rumah sakit biasanya kan kita harus
daftar ini dulu, rujukan ini dulu, kirim dokumen ini dulu, masuk ke dalam puskesmas dulu misalnya gitu ya. Ini udah nggak perlu lagi ya. Jadi nanti platform mereka ini menghubungkan seluruh ekosistem dari semua pelaku, dari semua industri kesehatan. Jadi dijadiin satu database besar dengan nama Satu Sehat ini ya. Ini dari Kementerian Kesehatan. Mereka mengintegrasikan data kesehatan pasien dari seluruh rumah sakit, dari seluruh klinik, lab, apotek gitu ya. Mungkin nantinya bisa di dalam Peduli Lindungi juga ke depannya gitu. Jadi misalnya kan rumah sakit ini tidak lengkap misalnya. Rujukan, bawa dokumen gitu ya. Tapi nantinya rujukannya tidak perlu lagi kita bawa secara hard copy gitu. Itu sudah ada rekam medisnya, itu sudah ada di dalam satu aplikasi ini, Satu Sehat ini gitu ya. Jadi nakes yang nantinya yang menerima pasien nggak perlu input data berulang lagi, tinggal tarik data aja gitu ya. Jadi cukup mengisi satu aplikasi, kemudian secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya. Jadi saling terhubung ya. Rumah sakit A punya aplikasi A pasti, rumah sakit B punya aplikasi B. Nah ini yang mau mereka koneksikan di dalam satu platform istilahnya gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi di dalam satu platform. Balik lagi, kemudahan gitu ya. Teknologi ini memudahkan kita. Gitu. Next. Nah, mengapa harus ngomongin teknologi digital ya? Ini sah-sah aja ya kalau nggak mau paham gitu. Tapi gini, menurut Jobs Loss, dia bilang gini, pada 2030, sebanyak 400 juta sampai 800 orang harus mencari pekerjaan baru karena digantikan teknologi. Wow. Digantikan mesin. Mesinnya yang udah berteknologi ya, jadi dia udah otomatis. Udah diperintah secara otomatis mengerjakan sesuatu gitu ya. Kayak misalnya gerbang tol ya, gerbang tol itu kan udah nggak ada lagi orang operatornya ya, itu udah digantikan mesin gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang harus mencari pekerjaan baru. Jadi kita tuh memang harus benar-benar memahami apa sih gitu. Teknologi digital tuh harus benar-benar paham. Perubahan besar ya pasti yang nggak bisa kita hindari ya kita nggak mau. Saya nggak mau berubah gitu ya. Tetap aja di situ. Mindset lagi ya. Jadi tantangan ke depan adalah meningkatkan keterampilan atau skill kita gitu. Next. Boleh di next. Boleh, next slide-nya di next. Oke, sepertinya ada ini ya, slide-nya ya. Oke, balik lagi. Teknologi digital ya, memang kita
tanpa kita sadari ya itu udah masuk, sudah penyebarannya sudah ini banget ya, sudah besar gitu ya. Kita sudah tergerus dengan dari analog yang tadinya biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu ya. Kita kaget, belum siap sebenarnya untuk khususnya Indonesia ya, belum siap gitu, untuk memanfaatkan digital yang ada gitu. Oke, sudah balik lagi. Manfaat digital. Nah, ini manfaat digital mudah, kemudahan berkomunikasi. Iya, kita nggak perlu lagi tuh telepon ngabarin orang gitu ya. Udah sampai nih, itu udah real time gitu ya. Belum sampai, ini kemana sih orang, susah banget dihubungin. Itu udah nggak klasik ya, alasan klasik ya. Jadi kita nggak bisa ngumpet gitu. Kita telepon terus. Mobile dan fleksibel, tidak ada batasan. Ya, kayak kita lakukan saat ini ya. Jadi apa yang kita lakukan ya nggak ada batasannya gitu. Kita bisa melakukan apapun, fleksibel gitu, bisa di mana-mana gitu. Kita bisa datang ke sebuah event tanpa mesti hadir di tempat. Jadi ikutin aja gitu secara mobile. Lagi nunggu busway misalnya atau di kendaraan, ya kita ikutin gitu. Apalagi efisiensi sektor finansial, iya efisien. Jadi udah alat-alat yang biasa mereka gunakan itu udah lebih efisien kan ya, sudah masuk ke museum gitu, sudah tidak digunakan lagi perangkat-perangkatnya, karena itu semua sudah online, sudah digital gitu ya. Kemudian dalam berbelanja, ya dengan adanya e-commerce, toko online, dia memudahkan masyarakat untuk saya sendiri gitu berbelanja. Jadi saya tuh bisa belanja apa aja gitu dengan lihat di handphone gitu, tanpa mesti datang ke lokasi. Jadi kalau lokasinya jaraknya jauh, wah lokasinya di Surabaya misalnya, ya nggak apa-apa gitu, bisa dikirim. Pengelolaan transportasi, ya transportasi. Jadi di busway itu ada satu aplikasi yang mengetahui posisinya itu ada di mana. Misalnya kalau biasa orang-orang mau ke suatu tempat gitu ya, pulang kerja, dia lihat, waduh bisnya jam segini, bisnya ada di daerah ini, 10 menit lagi ada di daerah saya. Ya udah, nanti 10 menit lagi aja saya baru datang gitu ya. Itu udah keren, udah terintegrasi. Pelayanan kedokteran, yang tadi juga ya, ada satu sehat tadi ya, bisnis dan pendidikan ya. Pendidikan juga ya seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan itu udah tidak ada lagi yang untuk menambah wawasan kita tuh udah nggak ada lagi. Kita baca buku boleh, cuma maksudnya kita bisa menambah wawasan di luar tanpa harus membaca buku gitu ya. Kita bisa di internet gitu. Jadi kan, aduh perpus tutup lagi hari Minggu gitu. Ya sekarang enggak gitu, tanpa ada batasan. Next. Nah, ini dampak negatifnya nih, dari tadi kita bahas, wow manfaat teknologi. Kita harus tahu juga nih, dampak negatif. Aplikasi memang memudahkan kita semua gitu ya. Kita dengan mudahnya install, register, login gitu ya. Kita harus paham juga nih dampak-dampak negatifnya. Ini sedikit ya, sedikit dampak negatifnya. Jadi tuh belum memiliki regulasi yang jelas. Etika dalam dunia cyber itu masih sedikit ya regulasinya. Artinya gini, smartphone kita tanpa kita sadari itu kan aplikasi ada banyak ya. Tanpa kita sadari itu beberapa vendor tuh mengupdate seenaknya sendiri gitu ya. Aduh, tiba-tiba update terus gitu ya. Kita abaikan, skip gitu ya. Tapi lama-lama aku minta terus. Kita update lama-lama versi yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan tidak sesuai dengan handphone kita gitu ya. Memang mereka bilang ini harus diupdate karena aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja aplikasi itu sendiri, keamanannya terjamin, jadi harus diupdate gitu ya.
ya boleh-boleh aja, cuma smartphone kita ini jadi setidaknya 2 tahun sekali ya kita harus ganti gitu ya. Karena Android sekarang tuh udah versi berapa? 12 atau 13. Gimana kalau versi Android kita yang masih versi 8 Oreo gitu ya. Udah nggak bisa lagi gitu menggunakan beberapa platform digital. Nah, inilah yang harus ada etikanya gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi kita nggak install ya kita nggak update ya kita tidak bisa gunakan ya aplikasinya ya. Kalau kita update, waduh, ini baterainya cepat habis nih. Tuh baru aja dicas gitu ya. Itu cepat habis gitu. Ini salah satunya ya kita bisa ada unsur aplikasi ya. Karena kalau ada banyak layernya ya. Ada layer software gitu ya. Jadi dalam satu aplikasi itu banyak softwarenya. Oke, jumlah telepon genggam yang beroperasi secara online saat ini mencapai 6 miliar. Wow, benar ya. Satu orang minimal 2 ya. Bukan minimal, maksudnya satu orang minimal 1 gitu. Punya smartphone gitu. Ada yang iPhone, iOS sendiri, satu platform tadi, atau Android gitu ya. Penyebaran data pengguna, ini udah jelas ya. Kita pun mengakui itu gitu. Ya udahlah, data kita apa sih? Paling nama, email, handphone. Tapi untuk mereka, data itu bisa menguasai dunia. Itu yang dibilang Jack Ma ya. Kalau kita punya data, big data, wow, kita udah bisa menguasai dunia gitu. Next. Oke, kita masuk ke bisnis digitalnya. Nah, ini akibat dari pandemi ya, kita udah tahu ya. Kita bisa pandemi itu mengubah banyak kehidupan manusia ya. Contohnya ya saya sendiri pun mengalami ya. Nggak apa yang tadinya rutinitas tiap pagi masuk kerja gitu ya. Udah sekarang cuman ya duduk santai sambil dengerin streaming, ya kerja di mana aja gitu. Sekolah pun gitu ya, sekolah online. Kemudian ada yang tadinya sibuk atau bisa jadi konten kreator gitu ya. Di balik kesibukannya mereka. Kemudian uang cash, jadi jadi ke go digital gitu kan, bayar nasi goreng, bayar gado-gado, ya PLS gitu ya. Terus tiba-tiba ada toko online, ya toko online e-commerce gitu ya. Jadi pandemi itu menghabiskan kita banyak di rumah, terus kita berpikir kreatif gitu. Coba ya, lagi masak, di videoin. Lagi berkebun di videoin gitu ya. Nah, ini akibat dari pandemi ya ada positif ada negatifnya juga gitu ya. Next. Nah, ini ada berkebun, ada bermain game. Kebanyakan sih pasti main game ya. Mengikuti kursus online, iya, nambah skill. Cek di YouTube gitu ya. Cek di kursus online lainnya gitu. Atau olahraga, ini banyak ya waktu luang pada saat pandemi. Next. Nah, ini data diambil dari wearesocial.com. Ini untuk Indonesia ya. Artinya apa nih? Daily time, sorry. Ya, total populasi Indonesia itu 277 juta. Penggunaan teleponnya adalah 370 juta. Ini 133% ya. Jadi populasinya 270 something, penggunanya 370. Itu tadi yang kita bilang ya. Satu orang tuh setidaknya pasti ada 2 handphone gitu ya. Satu yang platform iOS, satu lagi yang di Android gitu ya. Penggunaan internetnya 204 juta. Penggunaan medsosnya 191 juta. Ini besar gitu. Ini pangsa besar gitu. Orang dikit-dikit main medsos gitu. Begitu kita iklanin di dalam satu medsos, yang melihat setidaknya 68% dari populasi gitu. Wah, menarik nih.
Nah, ini orang berlomba-lomba ya, media iklan tuh berlomba-lomba gimana caranya followers banyak-banyak, influencer taruh iklan di dalam akunnya si influencer gitu ya. Karena berdasarkan data 68% populasi 68% pengguna yang aktif di medsos ya dari total populasi. Next. Nah, ini daily time. Waktu yang dihabiskan, benar nggak nih? Kita menghabiskan 8 jam 36 menit. Ini tahun berapa? 2022 ya. Satunya apa lagi nih? Menghabiskan waktu untuk nonton streaming 2 jam 50 menit, hampir 3 jam. Kemudian bermain sosial media 3 jam. Ini dalam satu hari ini ya. Kemudian apa lagi? Baca media online ya, press, baca berita ya. Main game 1 jam. Mendengarkan radio ya setengah jam doang gitu ya. Streaming musik 1 jam 40 menit. Nah, ini rata-rata kita tuh menggunakan ya nggak jauh ya. Terus kapan waktunya tidur gitu, kapan waktunya ngobrol bersama keluarga gitu ya. Di dalam sebuah ruang makan gitu ya. Yang kita mainkan adalah teman kita adalah ya digital ini gitu ya. Next. Nah, ini topik pentingnya nih, bisnis digital. Jadi disadari atau tidak, teknologi memang membawa pengaruh yang besar, ada baik dan buruk benar, terhadap perubahan gaya hidup kita ya. Yang tadinya kita cuma ya ngobrol-ngobrol santai atau pada nunduk semuanya, lihat handphone gitu maksudnya. Budaya kerja hingga interaksi di antara masyarakat. Jadi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, bisnis digital menjadi sektor yang berkembang cukup pesat sebenarnya di dalam kurun waktu 1 dekade. Next. Nah, bisnis digital itu apa sih? Bisnis digital itu salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan, yang memanfaatkan teknologi saat membuat suatu produk dalam proses pemasarannya. Jadi bisnisnya sama gitu ya. Bisnis transportasi ada ojek sama gitu dengan Gojek atau Grab ya gitu. Ada Grab gitu. Sama, bisnisnya tuh sama gitu. Jualan pakaian sama-sama jualan pakaian, tapi modelnya yang diganti gitu. Model bisnisnya yang dikembangkan menjadi bisnis digital. Bisnis digital merupakan jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik melalui website ataupun aplikasi. Jadi udah nggak ada lagi tuh, aduh jauh, malas ke sana, aduh jauh, ongkirnya mahal, nggak ada lagi ya. Beberapa platform memberikan diskon gitu ya untuk menarik konsumen. Next. Nah, ini manfaatnya nih membangun bisnis dengan melibatkan teknologi digital, menghadirkan pengalaman konsumen yang lebih baik. Ya, nah, memudahkan proses interaksi. Benar ya, kita masih tanya jawab aja, chat di situ. Masih ada nggak nih, Kak, Sis, Gan, atau apalah istilahnya. Layanannya lebih tepat sasaran, karena sesuai kebutuhan masing-masing. Meningkatkan keterampilan. Nah, ini untuk diri kita sendiri ya, yang kita membangun bisnis ya, kita secara tidak langsung meningkatkan keterampilan kita ya. Karena operasionalnya ya kita menerapkan konsep teknologi digital. Memudahkan pengumpulan dan analisis data. Ya, benar. Jadi setiap konsumen yang datang ke toko kita membeli sesuatu di toko kita punya data mereka gitu. Dikirim ke alamat ini. Dikirim ada nomor teleponnya, ada namanya, itu kita dapat ya datanya. Terus kita kumpulin nih di daerah Jakarta Selatan ternyata pelanggan kita sedikit, di Jakarta Barat pelanggan kita banyak. Nah, ini mereka tuh mengumpulkan dan menganalisis data-data dari penjualan kita gitu ya. Membuka lebih banyak akses untuk memperluas jangkauan, ya benar ya. Jadi konsumen kita bukan hanya dari Jabodetabek gitu, dari Sumatera, dari di luar Pulau Jawa pun bisa gitu ya membeli gitu. Next. Nah, ini salah satunya ya, bisnis digital salah satunya. Ini dropshipper ini
ini resiko bisnisnya kecil ya. Dropshipper itu kan, jadi kalau saya nggak punya barang gitu, tapi saya lihat oh ini ada agen atau grosir yang punya barang, terus saya taruh nih di medsos. Terus ada si konsumen ngelihat barang jualan saya yang ada di medsos. Pesen dong, oke. Saya teruskan pesanan ke supplier, ke grosir yang tadi. Saya kirim barangnya ke pembeli. Saya dapat untung gitu. Tapi pasti kan kita harus berbicara dulu dengan supplier, harganya berapa, ininya gimana, penyediaan barangnya berapa lama gitu ya, supaya meningkatkan trust pembeli kepada kita gitu ya. Jadi dropshipper ini nggak perlu modal sebenarnya, kita cuma jadi ya dropshipper gitu ya. Next, yang kedua adalah konsultan SEO ya. Apa SEO? Search Engine Optimization ya. Jadi SEO itu adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas. Jadi kalau kita cari di web ya, di Google gitu ya, beli mobil, itu kan ada peringkat-peringkatnya ya. Pernah nggak kita cek di halaman selanjutnya? Jarang ya. Pasti yang kita lihat adalah urutan teratas. Paling bawah jarang banget gitu. Nah, inilah tugasnya konsultan SEO gitu. Jadi memudahkan kita mencari produk yang kita cari gitu. Gimana caranya itu ada di peringkat halaman pertama dan teratas gitu. Tekniknya gimana? Next. Ini ada trik-triknya ya. Nah, ini ada lagi nih, ada SEO, ada SEM, apalagi SEM gitu ya. SEM itu search engine marketing ya. Nah, kalau udah SEM itu biasanya berbayar ya. Ini cara bedainnya gimana? Itu di samping kiri ada ad ya, ada AD gitu ya. Jadi kalau saya ketik beli mobil, yang di atas tuh SEM dulu karena mereka tuh berbayar. Kemudian yang bawahnya baru SEO-nya. Gitu. Nah, ini SEM ini targetnya jelas ya karena kita bayar ya. Jadi nanti mereka tuh akan mengkategorikan berdasarkan umur, wilayahnya mau yang di mana gitu. Jadi setiap kali kita buka browser, Google itu secara cerdas mengetahui keberadaan kita. Jadi nanti pokoknya ya produk saya, kalau misalnya ada orang di daerah Jakarta Selatan, itu diutamakan untuk mendapatkan produk saya. Nah, itulah tugasnya SEM ini, gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi Google ini tuh sebenarnya biar karena nggak biar apa istilahnya, Google tuh merahasiakan teknik perankingan gitu secara pasti karena supaya adil ya. Jadi kalau dia nggak akan kasih bocoran gitu. Pokoknya sistem Google itu, sistem mesinnya pencarian Google itu adalah yang penting cepat, terus ada kontennya menarik ya, kalimat-kalimatnya gitu ya. Jadi itu algoritma Google itu selalu berubah. Jadi strategi SEO-nya pun juga harus berubah gitu ya. Dia nggak stagnan, harus screeningnya 1, 2, 3. Enggak. Dia itu selalu berubah algoritmanya ya. Jadi memang sulit untuk bersaing di halaman pencarian. Jadi Google suka website yang cepat. Kalau web kita cepat, wah tuh masuk. Oke, satu. Yang kedua apa? Google suka dengan artikel yang bermanfaat dan relevan. Jadi setidaknya ada lebih dari 200 ya. 200 faktor yang digunakan Google untuk menentukan ranking website ini di hasil pencarian. Jadi persaingannya itu pasti ketat ya, Google itu emang sengaja gitu supaya adil dan mencegah manipulasi. Next. Nah, ini website performance. Nah, kita bisa cek nih. Kalau kita punya website, kita bisa cek di sini ya, di developers Google Speed. Kita cek nih website kita, di analyze, nanti akan kelihatan cepatnya ya. Oke, next. Ini juga ada lagi Google AMP.
Tapi ini Google AMP kayaknya dia udah lagi ganti algoritma ya, jadi kayaknya udah jarang dipakai. Biasanya kalau orang-orang SEO, SEM tuh pakai Google AMP ini. Jadi ini untuk mengetahui load time-nya, biasanya kalau kita buka web orang gitu ya, lebih dari 3 detik, kita mau nunggu atau tinggalin? Pasti tinggalin ya, 3 detik itu sebenarnya cepat gitu. Cuman kalau untuk melihat sebuah, ini kok nggak ada respon, tinggalin gitu. Nah ini Google AMP ini tuh mencari itu gitu. Next. Oh iya, SEO itu sebenarnya penghasilannya itu juga lumayan besar ya. Kalau saya cek ini, membuat metode konsultan SEO itu per bulannya bisa 1 sampai 20 juta. Untuk internasional 150 sampai 15.000 dolar ya. Itu untuk kalau kita jadi konsultan SEO ya. Oke, pengajar online. Kalau kita punya keahlian, ya coba kita salurkan aja gitu ya. Kita buat kurikulum, kita buat materi, kita rekam video, terus kita publish nih ke beberapa platform ini nih. Platformnya apa aja? Ada Udemy, ada Ruang Guru, teman belajar dan sebagainya. YouTube pun ada gitu ya. Ya, ini tuh mudah gitu ya. Kita bikin video, nanti biasanya ada tim supportnya mereka sendiri kayak Udemy, Ruang Guru dan sebagainya. Ada yang ngebantu kita untuk oh nih videonya harusnya begini, nanti ada animasi apa. Nanti kita dibayar gitu. Next. Oh, saya bisanya nulis, saya cuma bisa penterjemah. Tenang, ini ada Fiverr, ada Webtoon, ada Wattpad, ada Joy gitu. Jadi mereka itu menyediakan gitu ya. Jadi sebuah platform buat freelancer menawarkan layanan kita gitu. Di seluruh dunia. Jadi kita bebas ya. Mau nulis, mau menerjemahkan atau apapun gitu ya. Kita daftar aja gitu. Nanti akan dipertemukan gitu. Kita nggak perlu capek-capek gitu. Nyari pelanggan nggak perlu, nanti pelanggan yang akan datang ke kita. Next. Produk digital itu ya produk yang nggak ada fisiknya ya. Kita bisa nih, kita jago musik, ya kita rekam gitu. Kita taruh tuh di platform musik apa sih? Ada TuneCore, ada Luxtalk, ada SoundCloud gitu ya. Kita taruh aja di sini. Setiap orang yang mau dengerin ya pasti berbayar gitu. Ada ebook juga gitu ya. Ada Amazon, ada karya virtual, ada Gumroad gitu. Ini produk-produk digital yang bentuknya itu ya bisa kita jual di online gitu ya. Nggak ada bentuk fisiknya gitu. Next. Kita punya foto nih yang suka foto-foto. Nah, kalau hobi moto gitu kan, handphone kita kan besar udah pixelnya udah gede-gede gitu ya. Foto yang kita upload langsung di medsos itu ya biasa gitu ya. Cuman kalau fotonya kita edit sedikit, percantik sedikit dengan aplikasi-aplikasi ini, wow itu sesuatu yang unik gitu ya. Ada aplikasi filter, ini filter VSCO ya, jadi foto yang kita filter biasanya selebgram kali ya istilahnya. Itu foto-fotonya keren-keren ya, ini beberapa aplikasi-aplikasi ini gitu ya. Ada Shutterstock gitu ya. Ada iStock, ada Pantero. Nah, mereka tuh pakai ini, ada OpenSea gitu ya. OpenSea ini yang baru kemarin viral itu ya. Next. Bisnis afiliasi. Ya, bisnis afiliasi kita tahu ya, kalau biasanya bentuk kerjasama antar individu dengan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya blog sendiri, website sendiri, kita tinggal taruh aja tuh bannernya mereka. Kemudian ada lagi yang kita promosiin produk, kita taruh di medsos kita, terus nanti ada link referral istilahnya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau e-commerce itu komisinya 10% dari setiap penjualan. Kalau travel agent itu kayak Traveloka gitu ya, ada tiket gitu ya, itu 25%. Next. Nah, ini alur prosesnya ya, ada program afiliasi. Kita promosiin produk, orang menggunakan link referral kita dapat komisi. Next. Konten kreator. Nah, ini konten kreator tuh banyak ya, orang berlomba-lomba pada saat pandemi kemarin, orang udah tiba-tiba jadi konten kreator semua gitu. Tapi ini biasanya
kreativitas ya. Jadi kontennya apa? Ada edukatif, menghibur, biasanya ada video, podcast atau streaming gitu. Yang jago game ya rekam aja gitu. Aplikasinya apa? Tuh ada Twitch, ada Mixer, ada YouTube dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau memang punya, saya cuma jago game doang, ya rekam aja, upload di streamingin gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau ada viewer yang banyak, iklan udah mulai banyak gitu ya. Next. Nah, ini sistem penghasilan ini saya ambil contoh dari YouTube ya. Biasanya kan orang pengennya YouTuber aja gitu, jadi YouTuber dong. Nah, YouTube itu dapatnya dari mana? Jadi tuh si Google itu punya istilahnya kalau di kita tuh advertisingnya itu mereka tuh pakai Google AdSense dan double klik ya. Jadi kalau menengah ke bawah tuh maksudnya viewernya yang dari menengah ke bawah itu biasanya Google AdSense. Tapi kalau udah double klik itu udah advance banget ya. Next. Nah ini syaratnya ya setidaknya butuh satu video original ya, termasuk video yang minimal 6 menit. Kemudian ada 1000 subscribe dan mempunyai 4000 jam waktu ditonton, baru kita mendapatkan keuntungan ya, uang ya, revenue ya istilahnya. Oke, next. Nah ini apa aja sih gitu ya? Biasanya orang, waduh ini saya udah banyak nih uangnya, cuman gimana cara cairinnya ya? Nah ini cairinnya kayak ada 4 ya, bisa electronic fund transfer atau Western Union atau wire transfer. Wire transfer ini transfer bank ya, antar bank ya, bisa dari cek atau SEPA ini untuk area Euro ya, Eropa ya. Ini 5 ya, ada 5 nih. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi dari semua iklan yang ditayangkan pada video kita yang kita upload, itu penonton pun kalau nggak ngeklik iklan kita, biasa kita skip ad, itu ada dapat lagi gitu. Jadi walaupun penonton tidak mengklik iklan kita tetap masih dapat bayaran ya. Tapi bayarannya setelah 1000 tayangan ya. Next. Berikutnya toko online. Nah ini membuka toko online juga simple ya buat yang kakak-kakaknya yang jago masak ataupun bisa membuat kue ya. Tinggal kita taruh di toko online kita gitu, e-commerce kita gitu. Produknya apa? Ya barang, makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari. Masarinnya gimana? Ya kita IG, kita punya Facebook, ada WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Nah cuma biasanya kalau kita punya toko online, kita setidaknya daftarnya WA bisnis aja gitu ya, karena memang ada sedikit berbeda gitu antara WA bisnis dengan WA personal gitu. Jadi kalau WA bisnis itu biasanya itu bisa kita kelompokin tuh pesan-pesan, terus ada yang pembayaran, mana yang belum bayar gitu, mana yang pesanan selesai. Nah ini kita manfaatin lagi gitu WA bisnis gitu. Next. Nah ini e-commerce-nya, ini kita bisa cari, ini berdata gitu, analisis data ya, bahwa Tokopedia itu lebih banyak pasarnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa juga taruh di JDID gitu. Cuma untuk Tokopedia berarti kita harus fokus di Tokopedia. Biasanya konsumen lebih banyak di Tokopedia nih. Kenapa ya? Karena penggunanya banyak gitu ya. Next. Tapi biasanya balik lagi ya, kalau misalnya Tokopedia banyak ya ini menjadi tantangan untuk kita gitu. Karena kita harus siap memiliki pesaing yang banyak gitu. Pesaing bisnis itu banyak ya, karena ada beberapa yang ini barangnya sama, sebenarnya orangnya sama, tapi tokonya beda biasa gitu ya. Mereka bisa taruh toko banyak gitu dengan nama yang berbeda, tapi balik lagi ke mereka gitu. Ini e-commerce ini ya tadi ya sama ya, offline store sama e-commerce store itu apa ya, kita udah tahu ya, kemudahan gitu ya. Daripada saat kita pesan sampai datang pun kita tanpa harus melakukan apapun gitu, tinggal klik selesai, tiba-tiba barang datang gitu, kita senang gitu. Next. Nah membuat web sendiri, wah tadi kan saya nggak bisa modding nih gitu, saya nggak bisa program. Tadi udah dijelasin ya di awal ya,
itu udah ada gitu. Kita tinggal jadi buat situs tanpa memerlukan keahlian desain atau pemrograman. Ini nggak kompleks ya, maksudnya kalau kita bikin portofolio sendiri, biar kita tuh dikenal orang ya, bikin web sendiri tuh dari sini gitu ya. Ada Workspace, ada WordPress, ada Blogspot, ada Siteflow gitu. Jadi kita tinggal daftar, kita drag and drop gitu. Template-nya pun udah disediain gitu. Template-nya udah desain sama mereka. Jadi kita tinggal pilah-pilah gitu ya. Next. Nah, ini lainnya nih. Kalau misalnya kita cuma bisa ngedesain gitu, desain interior. Di dekor rumah itu kalau kita punya desain yang bagus, kita bisa upload di situ ya. Jadi begitu orang mau lihat, wah saya pengen ruangan saya, rumah saya didekor nih sama siapa, nanti akan dijabarin tuh para desain interior. Ada dekor rumah, ada raja renov gitu ya. Wah saya cuma bisa servis, let's say servis apa AC, wah ada sejasa gitu ya. Ada lagi yang survei itu dibayar gitu. Kita ikut survei, itu kita tuh dibayar gitu. Kita isi survei. Biasanya ada survei berbayar.com, kemudian ada opini world, kemudian ada satu lagi apa? Money Pantry ya. Jadi ada 3. Kurang lebih setahu saya, yang saya tahu ada 3 gitu. Survei, kita isi survei, kita isi kuesioner itu dibayar. Next. Nah, setelah kita udah bikin semua ide-ide ini, kita bikin rekening nih. Jadi kalau kita udah punya ide bisnis digital, ya saatnya kita nyiapin rekening ya. Rekeningnya apa? Ya ada yang dari luar negeri, bisnis kita ini kan tak terbatas ruang dan waktu ya, tidak dibatasi ya. Jadi kita punya rekening 2. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Next. Nah, apa aja sih gitu ya? Ada Stripe Payment, ada PayPal yang 2 minggu lalu sempat heboh, ada Payoneer. Jadi setiap kali kita taruh semua bisnis kita, mereka tuh bayarnya kalau internasional tuh lebih seringnya PayPal gitu. Makanya kemarin ramai ya, karena mereka nggak bisa mencairkan dana mereka di PayPal ya. Kemudian yang di Indonesia ada iPayMu, ada Mitrans, ada Duitku, ada Doku dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita udah siapin bisnis ya kita udah harus siapin rekening kita gitu. Yang nanti bisa ditarik sewaktu-waktu gitu ya. Next. Nah, ini ada lagi, ada Amazon, ada Braintree, WePay, ada banyak lah. Jadi ini tergantung kita nanti trendsnya di mana. Untuk melihat sebuah website, untuk melihat apa ya? Oh ya, saya lupa tadi. Ada Google Trends ya. Jadi kalau kita mau lihat ini pasar lagi melihat apa ya, kita bisa buka browser di Google tuh, bukanya trend saja, cari di pencarian. Tren saat ini apa gitu ya. Biasanya tiap minggu berubah gitu ya. Misalnya tren seminggu ini ayam bakar ya, kita tinggal klik tuh, nanti trend itu ada grafiknya tuh. Jadi kita bisa tahu menentukan bisnis kita itu apa gitu. Lagi nyari apa sih ini orang-orang gitu. Next. Nah, ini cara ininya ya, alur prosesnya ya. Jadi customer yang order di toko online kita, di freelancer kita, walaupun kita jadi penulis atau apa, yang senang dengan tulisan kita, bacaan kita, nanti akan direspon dengan payment gateway, mereka membayar, direspon, dibalikin, customer mendapatkan produk kita, kitanya nanti akan dikirimkan bukti bayarnya ke dalam merchant kita gitu ya. Bisa dikonfirm, bisa lewat bank juga tuh ya. Jadi nanti ini istilahnya payment gateway gitu, gerbang pembayarannya gitu. Jadi nggak langsung ke bank dulu. Jadi kita cuma butuh satu rekening. Nah, rekening satu ini yang payment gateway ini yang mendistribusikan beberapa rekening. Next. Nah, ini memulai. Jadi apapun ide yang dipilih, langkah terpenting adalah memulai dan mewujudkannya. Benar ya? Karena jika idenya tidak diwujudkan, ya tentu tidak akan ada hasil. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita cuma, wih keren ya si A, keren ya si B, ya
membanggakan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita udah punya ide ya kita terapin gitu. Kan tadi udah banyak gitu ya ide-ide digital. Itu sebagian kecil gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ide-ide bisnis digital yang kita harus manfaatkan gitu ya. Nah, jadi kita coba mulai dari kita wujudkan lah istilahnya ya supaya ada hasil. Next. Oke, ini ada beberapa negara yang Amerika, Jepang, Rusia, Amerika punya apa? TikTok ya. Next coba Jepang punya apa? Punya Line. Rusia punya apa? Rusia punya Telegram. Tiongkok punya apa? TikTok. Indonesia punya apa gitu ya? Indonesia tuh punya waktu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini gitu ya. Di kapan Indonesia punya platform gitu, platform digital gitu. Next. Nah, ini ada satu coba di sebelumnya dulu. Ada istilah frog in a pot gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar gitu ya istilah ini. Jadi biasanya kodok ini kalau dimasukin ke dalam air kan dia senang gitu ya. Tapi kalau airnya dingin gitu, sejuk gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau air panas, apa yang terjadi gitu ya? Boleh di-share videonya? To maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Oke ya, ini kodoknya ini kalau pada saat dipanasin menggunakan stun ini stun frog ya, bukan stun. Jadi maksudnya dari video ini apa? Jadi biasa kodok ini jelasin sedikit videonya ya. Jadi kodok ini kalau dimasukin di dalam air mendidih itu secara otomatis tuh kodoknya tuh kayak pergi gitu ya. Maksudnya meronta-meronta, aduh panas gitu ya. Tapi pada saat kita masukin kodok ini dingin. Kalau ada pecah poin satu atau lagi mau ada udah ada. Ini barokan Jadi pada saat kodok ini kita masukin ke dalam air yang dingin, dia tuh berenang-renang gitu ya, santai. Begitu kita naikin suhunya dikit-dikit, dia tetap santai gitu ya. Dikit aja lama-lama naikin suhunya, dia tetap berenang, nikmatin air yang dia tuh nggak mau nyangka perubahan suhunya tuh perlahan-lahan naik gitu ya. Nah, artinya apa dari fenomena ini gitu ya? Jadi kalau sumber panas itu istilahnya itu perubahan gitu ya. Yang tadinya kita taunya dingin, kita nggak tahu tuh sekitar kita tuh sebenarnya udah panas gitu ya. Air itu lingkungan sekitar ya. Sumber apa panasnya itu perubahan gitu. Kataknya itu siapa?
kita, kataknya itu kita ya. Jadi dulu tuh di 10 tahun yang lalu kayaknya, biasanya kita sebagai developer itu kalau membuat suatu produk aplikasi gitu ya, terus kita demo gitu ke para user tuh bilang enggak saya mau tetap kayak gini gitu, nggak mau berubah gitu ya. Padahal kita tuh memberikan tuh sesuatu yang ini mudah loh gitu, tinggal klik input, tapi mereka tuh kebanyakan tuh nggak mau perubahan itu gitu, karena dianggap tuh nggak perlu berubah karena nggak pengaruh lah sama kita gitu istilahnya gitu ya. Jadi ada istilah yang native digital, ada imigran digital. Jadi native digital itu ya kita yang lahir bersama teknologi. Pada saat teknologi lahir ya kita hidup di era itu gitu. Kalau imigran itu biasanya 50 ke atas kali ya. Yang dari yang era analog ke era digital. Nah itu ibaratnya digital imigran gitu istilahnya. Jadi tanpa kita sadari perubahan-perubahan yang terjadi itu udah mulai banyak gitu ya. Sampai kapan gitu? Ya sampai pada saat airnya udah panas baru kita paham, waduh, kenapa baru sekarang kita belajar digital gitu ya. Jadi masihkah kita malas gitu untuk berubah gitu? Masihkah kita cuek dengan lingkungan sekitar gitu? Jadi manfaatkan apa yang kita punya. Mulai jangan menunggu gitu. Karena di saat kita menunggu orang lain udah melakukan gitu. Oke, demikian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Wah, sangat menarik sekali ya. Ini mayoritas bisa dikatakan 90% peserta kita pada hari ini Pak Willy. Ini adalah generasi Z dan generasi milenial. Sepertinya teman-teman yang ada di sini nggak akan mungkin menjadi katak seperti tadi ya, yang hanya menunggu, kemudian nantinya suhunya semakin panas, baru terasa, baru bingung. Dari kemarin gue campaign aja nih, kenapa nggak dimulai? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Pak Willy bilang, Indonesia punya apa? Gitu ya. Amerika punya Instagram, Tiongkok punya TikTok, Indonesia punya apa? Nah, nanti akan dijawab sama para milenial yang ada di sini nih. Mudah-mudahan ya, ke depan kalian bisa memberikan suatu perubahan, suatu pembaruan untuk Indonesia ya, khususnya untuk negara kita. Untuk itu harus dimulai dari sekarang. Mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Tadi Pak Willy bilang sekarang dengan digital ini kita sudah sangat dimudahkan sekali. Kalau dulu mungkin kita mau jualan kue aja ya, contohnya kita mau jual donat nih. Belum ada digital, belum ada campur tangan teknologi, kita harus sewa tempat, kita harus beli gerobak, gitu ya, kita harus bikin flyer, kemudian kita sebarkan secara manual. Tapi sekarang dengan digital, semuanya menjadi lebih mudah, semuanya menjadi lebih praktis, ya Pak Willy, kalau kita bisa memanfaatkan ya. Dan anak-anak milenial ini cenderung sangat kreatif. Anak-anak generasi Z, milenial itu sangat kreatif, banyak sekali sebetulnya kreativitasnya, cuma mungkin terkadang masih ada keraguan. Semoga setelah hari ini mendengarkan pemaparan dari Pak Willy terkait dengan bisnis yang dipadukan dengan teknologi atau digital, kalian menjadi tidak ragu-ragu lagi ya untuk memulai, untuk bisnis, untuk menghasilkan cuan yang banyak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Siapa teman-teman yang ada di sini yang mungkin dari tadi udah nggak sabar, sebetulnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung. Tapi sebelum tanya jawab, boleh dong kasih reaction-nya untuk Pak Willy yang tadi 1,5 jam sudah memaparkan banyak pengetahuan, banyak insight yang baru untuk kita semua. Boleh kasih reaction-nya. Ya, thank you Zaki. Mana teman-teman yang lain? Boleh kasih reaction-nya biar Pak Willy-nya makin semangat lagi next time untuk kasih webinar dengan judul-judul yang lain ya, Pak Willy. Thank you. Siapa yang mau bertanya? Saya buka untuk termin pertama ini 3 penanya dulu ya. Bergiliran. Silahkan yang mau bertanya, boleh langsung di unmute saja mikrofonnya, sebutkan namanya dan pertanyaannya apa.
Ada 63 tadi partisipannya nih. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Nurhaliza, Nanda, Fania, Zaki, dan teman-teman yang lain. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Pak Willy? Boleh, silahkan. Kita kasih waktu. Kalau gitu saya deh yang balik tanya nih ke peserta yang ada di sini. Ini nggak mau bertanya karena udah sangat jelas tadi pemaparannya yang Pak Willy sampaikan, udah sangat jelas. Atau masih bingung, atau malu. Kalau nggak mau disampaikan secara langsung, secara verbal, boleh ditulis di kolom chat, silahkan. Udah jelas belum sih tadi pemaparannya Pak Willy? Coba saya mau dengar testimoninya dari Fania. Halo Fania. Fania? Iya, Ya, Fania, kamu dari mana asalnya Fania? dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kamu tahu info webinar ini dari mana Fania? Dari WA JIC sih. Oh, dari WhatsApp Plus ya. Oke, Iya. Fania, mau dengar testimoni dong menurut Fania bagaimana sih webinar dari JIC Business School pagi hari ini? Tadi yang disampaikan oleh Pak Willy. Lumayan enak banget sih pembahasannya. Terus kayak penyampaiannya jelas. Tapi sebenarnya aku ada yang mau ditanya sih. Nah, ayo boleh silakan tanya Fania. Kayak aku mau tanya skill apa aja sih yang harus dikuasain pemula gitu buat bisa digital marketing. Skill apa aja yang harus dikuasain pemula ya? Iya. Oke, untuk digital bisnis, untuk memulai. Iya. Kurang lebih gini ya, Fania ya. Kalau Fania mau memulai sekarang, menurut Pak Willy, Fania ini harus punya skill apa aja sih? Gitu ya. Itu pertanyaan pertama dari Fania. Thank you ya, Fania dari Jakarta Selatan. Selain Fania, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Atau mungkin kalian semua sekarang justru malah banyak pertanyaan balik ke diri sendiri nih. Duh, habis ini saya mau mulai apa ya? Saya mau jadi konten kreator, mau bikin YouTube, mau YouTube-nya tentang masak-masak, atau musik, atau mau nulis webtoon, gitu ya. Pasti banyak yang sudah seperti itu ya. Termasuk saya juga sama nih. Jadi mulai berpikir nih sekarang. Berarti next-nya harus ngapain ya? Apa mungkin bikin YouTube atau konten yang lain gitu ya. Pasti kalian juga seperti itu. Ada lagi nggak yang mau bertanya selain Fania? Nggak ada. Kalau gitu Pak Willy boleh jawab dulu ya pertanyaan dari Fania tadi ya. Yang lain nanti kalau mau bertanya nyusul lagi ya. Oke, silahkan Pak Willy. Tadi Fania bertanya kalau dia mau memulai bisnis digital, harus punya skill apa aja sih? Oke, kalau skill itu tergantung ya maksudnya dari masing-masing ya. Intinya gini, yang pertama kita riset dulu. Riset itu apa? Coba kita buka Google Trend. Trennya saat ini apa gitu. Kita bisa lihat tuh nanti di Google Trend itu bisa terlihat apa aja sih mayoritas orang mencari di dalam mesin pencarian Google itu apa. Biasanya ada banyak, entah ayam bakar, entah dia mencari kursus online atau tutorial apa gitu, itu ada di Google Trend. Ini kita riset. Setelah riset kita apa? Kita susun rencananya apa gitu. Kemudian kita buat prototype. Habis buat prototype apa? Tapi setidaknya kita harus punya relasi juga gitu ya, punya rekan yang tanya, yang secara kita bisa share bareng gitu ya. Gimana. Untuk masalah skill saya rasa tadi yang udah dijelaskan ya, itu semua ada gitu. Kita sudah dimudahkan. Oh, saya nggak bisa pemrograman. Oh, itu ada tutorialnya gitu, ada webnya yang memudahkan kita tinggal drag and drop. Oh, saya nggak bisa desain. Saya cuma bisa nulis. Saya cuma bisa bikin konten. Itu sudah ada gitu ya di pemaparan yang tadi. Jadi kita manfaatin teknologi yang baru ini gitu. Itu semua sudah sangat mudah. Bahkan pun saya pun waktu awal belajar
bahasa pemrograman itu juga susah. Tapi pada saat saya lihat sekarang, wow, begitu mudahnya gitu ya. Tinggal gampang gitu, tinggal drag and drop selesai gitu, jadi gitu. Nah, jadi kurang lebih ya di riset aja dulu pasarnya seperti apa. Mungkin kayak gitu. Oke. Ya, gimana Fania? Udah bisa dimengerti? Cukup puas dengan jawabannya dari Pak Willy, Fania? Mana nih Fania? Jadi memang sekarang kita juga banyak berterima kasih juga ya sama para konten kreator yang memberikan tutorial, tips ya, pembelajaran ya, konten-konten edukasi di YouTube. Karena terkadang hal-hal yang kayak pengen masak nih tapi nggak tahu nih atau lupa resepnya apa ya, dulu mama pernah ngajarin tapi lupa, kita sekarang bisa cek YouTube. Bahkan kalau kita mau catat dulu kita bisa pause dulu, atau malah yang juga udah detail banget tuh ngasih arahannya gitu ya, ditulis di description box-nya ya. Cewek-cewek nih pasti udah banyak banget lihat konten tutorial make up atau buat kue dan lain sebagainya. Nah jadi Fania kalau bingung, tadi yang Pak Willy bilang tuh, Fania pertama research dulu, kamu mau mulai bisnis digitalnya apa, sekarang lagi trennya bagaimana, kalau terus bingung lagi nih mau memulainya stepnya seperti apa, ke YouTube ya Pak Willy ya, atau di Google ya, biasanya juga udah banyak juga tuh yang memberikan ulasan gitu ya, atau saling sharing juga, membangun relasi dengan teman lain yang lebih paham tentang konteks itu, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Fania. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Willy, ini dari Kayla. Kayla tanya, cara mengatasi kekhawatiran saat ingin membangun bisnis. Jadi Kayla mungkin rasanya kemarin-kemarin udah punya niat mau bangun bisnis, tapi dia khawatir. Nah, resiko-resiko apa aja yang harus dihindarin untuk awal-awal membangun bisnis? Gimana Pak Willy? Oke, langsung jawab ya. Ya. Kalau ditanya resiko, bisnis itu udah pasti beresiko gitu ya. Cuman tadi dimulai dari hal kecil aja dulu yang tanpa mengeluarkan biaya besar, effortnya udah pasti besar. Nah, dimulai dari yang hal-hal kecil dulu. Nanti berjalannya dengan waktu itu experience itu yang memantapkan kita untuk mengembangkan apa lagi sih gitu. Strategi apa lagi ya. Kita tuh udah banyak ya, medsos itu udah banyak. Ini ada tips juga ya, kalau saya lihat di medsos Twitter itu kalau dilihat dari ini lagi membahas apa gitu, banyak nih lagi trending apa sih topiknya. Kalau saya lihat tuh banyak tuh yang media bukan media iklan ya, maksudnya malah mempromosikan barang, ibaratnya ada penumpang gelap di situ, penumpang gelap yang memasarkan produknya di dalam trending topik ini gitu. Nah itu sebenarnya memang nggak baik, cuman saya pikir ini trik juga sebenarnya. Jadi orang secara nggak langsung ngelihat itu barang gitu. Padahal yang sebenarnya yang saya mau cari adalah trending topik gitu. Nah itu tips sebenarnya. Nah, masalah yang tadi itu ya saya pikir memang ada resiko. Cuma kalau kita berpikir resiko, saya pikir nggak akan jalan ya. Coba kita mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu sih. Oke, thank you Pak Willy. Semoga Kayla bisa paham ya dari jawaban yang tadi Pak Willy udah sampaikan. Memang sih terkadang kita juga sering melihat ya tips atau triknya para penjual, kadang komen gitu kan. Atau tadi tuh dia ikut ke yang topik lagi trending di Twitter gitu. Terus jual produk yang dia dagangin. Nah, itu kan sebetulnya juga termasuk triknya ya dari si seller penjualnya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Willy dari Yoga Pratama. Oh, Yoga sebetulnya pengen info aja penjelasan dari Pak Willy. Metaverse itu sebetulnya seperti apa sih? Penjelasannya tentang metaverse. Anak sekarang nih ya, pengen tahu lebih banyak tentang metaverse. Pak Willy, Metaverse berkenan menjelaskan tentang metaverse. Oke, metaverse itu ini sebenarnya saya juga ini baru awal juga ya, tahun lalu 2021 bahwa si Mark ini bilang, wow kan dia akan mau coba membangun metaverse. Tapi metaverse itu apa gitu ya?
Ini sebenarnya metaverse ini sudah pernah ada di novel ya, di novelnya si Snow Crash. Saya lupa nama judul bukunya itu. Dia tuh menyebutkan istilah metaverse. Nama novelnya Snow Crash. Jadi metaverse ini kalau kita pernah dengar istilah VR, virtual reality. Jadi itu virtual reality kan kita mereka tuh menstimulasikan gambar lingkungan sekitar. Jadi dengan menggunakan kacamata virtual itu kita bisa melihat ada orang begini gitu ya, main game gitu ya. Nah, itu VR gitu ya. Kemudian ada AR, augmented reality. Nah, itu menggabungkan benda maya 2 atau 3 dimensi gitu. Jadi kalau pernah tahu Pokemon Go ya. Pokemon Go itu augmented reality. Kita nangkap Pokemon gitu ya. Itu tahu kok ada Pokemon di lingkungan sekitar gitu. Kita tempelin kamera smartphone kita ya ada Pokemon, itu augmented reality. Kemudian ada lagi artificial intelligence atau AI, kita udah tahu ya itu robot gitu yang bisa kita diskusi bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Biasanya itu ada Siri atau Google Assistant ya misalnya. Nah, jadi ya metaverse ini teknologi yang menggabungkan ketiganya itu gitu. Sifatnya real time. Sama kayak misalnya kalau untuk saat ini kita Zoom gitu. Zoom itu kita bisa chat, kita bisa lihat gambar gitu ya. Nanti di metaverse orangnya yang datang ke sini. Kalau pernah kita pernah nonton Tony Stark ya, teknologi Tony Stark ya. Atau udah ada gitu ini orangnya datang ke sini. Nanti di metaverse itu juga sebenarnya kita tuh berinteraksi lebih baik lagi di dalam satu ruangan. Kalau tidak salah ada konsernya Justin Bieber kalau saya tidak salah itu sudah mulai menerapkan konser yang datang tuh orang-orang virtual gitu, orang benar tapi dia nonton konser secara virtual gitu. Kalau mau lebih detail lagi ada tontonan film kalau nggak salah Free Guys yang main itu saya lupa pemainnya, terkenal juga main di kalau nggak salah main di Deadpool ya kalau nggak salah ya. Terus ada Ready Player One, nah itu coba ditonton. Jadi metaverse ini orang-orang dapat bekerja, bertemu di dalam satu ruangan, cuma menggunakan kacamata. Terus main game pun berdua secara virtual bisa. Nah ini ya saya juga masih belum terlalu paham karena belum ada di dunia nyatanya ya. Nah jadi nanti ke depannya mereka ini udah berlomba-lomba nih. Facebook udah membuat perusahaan lagi, bukan Facebook bilangnya Meta jadinya ya. Jadi di bawah Meta tuh ada Facebook, ada grup-grupnya si Meta gitu ya. Nah kalau yang saya lihat lagi juga ada kalau tidak salah Raffi Ahmad ya yang sudah membuat virtual metaverse juga. Dia membeli satu land pulau yang dapat dibeli menggunakan crypto token NFT kalau pernah istilah-istilah gitu. Nah, jadi begitu luar biasanya metaverse ini gitu ya. Jadi kita tuh udah nggak ada lagi istilahnya ketemu secara fisik. Kita atau di YouTube-nya juga bisa dicek nanti di YouTube-nya si Meta, cek aja di Meta. Itu 1 jam sekian. Nah, itu si Max itu menerapkan metaverse itu seperti apa gitu ya. Pun saya sendiri pun masih kurang memahami. Di videonya itu si Mark ini bermain pedang hanggar gitu ya dengan pemain virtualnya, dia merasakan sakit yang dia gitu ya. Dia ngerasa ketusuk tapi gitu. Nah ini saya juga masih kurang begitu paham kenapa bisa gitu ya, virtual tapi dia bisa merasakan sakit. Mungkin kalau suara noise masih bisa gitu ya, ada di kuping kita terdengar gitu. Tapi kalau sampai merasakan kontak fisik, nah ini yang saya juga pun masih harus gali gitu ya. Nah, kemudian di metaverse ini juga dikabarkan Microsoft juga sudah bekerja sama ya sama Nvidia buat project. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada satu game Roblox kalau pernah dengar, di Roblox ini nanti menjual aksesoris yang keluarannya Gucci. Nanti si usernya akan membeli token-token dari si Gucci ini gitu. Jadi NFT, apalagi istilahnya kemarin kita dengar, token-token ini, nah ini nanti semua ada di metaverse. Jadi kita bingung nih, mana dunia fisik, mana dunia virtual.
Jadi sekali lagi untuk Pak Yoga, coba silakan tonton Free Guys atau Ready Player One atau YouTube-nya si Meta. Itu menjelaskan secara detail. Saya pun masih kurang begitu memahami ya, karena Metaverse masih 1 tahun yang lalu sih ya, masih baru-baru. Ya. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya, Yoga. Kamu sudah ada rasa keingintahuannya ya terkait dengan Metaverse. Tadi Pak Willy sudah jelaskan juga dan dikasih saran juga, kamu bisa tonton tadi ya YouTube-nya Meta. Thank you untuk pertanyaannya, Yoga. Ini ada yang bertanya lagi, Pak Willy. Sepertinya mungkin 2 penanya terakhir ya. Ini yang akan saya bacakan. Itu dari Putri. Dia tanya, bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target marketnya tidak begitu paham mengenai teknologi? Misalnya ibu rumah tangga. Menurut Pak Willy gimana nih? Kalau Putri mau bisnis, mau jualan, tapi target marketnya ibu rumah tangga. Mungkin ibu rumah tangga kan belum terlalu familiar ya. Tapi rasanya ibu rumah tangga sekarang juga udah banyak kok yang udah melek teknologi lah ibaratnya ya. Sudah familiar dengan Facebook, dengan marketplace, ya belanja di Shopee, dan lain sebagainya. Tapi menurut Pak Willy gimana nih? Oke, simpel aja ya, maksudnya ibu rumah tangga, apakah dia punya smartphone? Saya pikir nggak mungkin ya, ibu rumah tangga itu nggak punya smartphone gitu ya. Nggak mungkin juga dia tidak punya media sosial, kayak WhatsApp group misalnya, ibu komplek misalnya. Atau misalnya Instagram atau TikTok, yang pun joget-joget TikTok pun mereka harusnya paham gitu. Nah, strategi marketingnya ya kita tidak perlu lewat browser ya. Kalau memang dia bilang, wow saya nggak bisa browsing di Google, gimana caranya nggak tahu. Kita bisa taruh itu di medsos kita, Instagram kita, TikTok kita, dan lain sebagainya. Itu kita bisa taruh gitu. Itu strategi marketing kita. Di samping mulut ke mulut biasanya sih ya. Cuman ini strategi pemasaran ya sudah pasti sudah jelas gitu ya, pasti dari medsos gitu. Saya pikir ibu-ibu pun pasti punya akun medsos yang banyak gitu. Jadi, mungkin si Putri ini punya rencana nih, mungkin mau bangun bisnis yang dia tahu nih segmen marketnya adalah ibu rumah tangga. Misalkan dia mau bikin bisnis jualan baju ibu-ibu gitu ya, Put ya. Jadi mungkin Putri khawatir nih gimana ya nanti laku nggak nih kalau pakai media digital. Pak Willy tadi udah sampaikan tuh, rasanya juga memang sekarang ibu rumah tangga yang mungkin juga bukan generasi milenial, yang bukan usia 30-an tapi udah 40 tahun, 50 tahun sudah terbiasa ya, atau minimal mungkin dari WhatsApp ya Pak Willy ya, yang lebih sederhananya ya kalau untuk ibu-ibu mungkin ya, atau ya media sosialnya gitu ya. Gimana Putri? Sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan Putri untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan terakhir, Pak Willy, ini dari Zaki. Untuk para pemula saat membangun sebuah branding bisnis dengan sebuah nama dan logo, haruskah segera didaftarkan ke Haki agar tidak terjadi perseteruan seperti kasusnya PS Glow dan MS Glow? Zaki update nih sama kasus terakhir terbaru kemarin tentang MS Glow dan PS Glow. Pandangannya Pak Willy seperti apa kalau bikin logo bisnis? Oke, ini saya pun kurang begitu memahami ya. Artinya gini, kalau kita punya logo sendiri, sebenarnya logo ini untuk apa gitu? Maksudnya apakah untuk sebuah produk yang kita jual atau memang sebatas logo merek aja, pun tanpa perlu kita daftarkan ke Haki, kita bisa jualan logo itu gitu di beberapa web yang tadi kita jelaskan gitu. Ada beberapa mereka tuh graphic designer itu membuat logo, dia lempar ke sebuah platform, nah itu dibayar gitu. Kalau memang logo itu nanti kita akan terbitkan untuk brand kita, ya memang udah harus pasti Haki gitu. Tapi kalau memang kita udah cuman iseng-iseng bikin logo, kita lempar aja ke online gitu, itu pasti ada yang beli. Bukan pasti ada yang beli, maksudnya pasti ada yang melihat, dan begitu orang tertarik, itu udah pasti di platform itu memastikan bahwa logo itu akan terjual. Begitu udah dipindah tangankan, itu sumbernya pasti mereka akan tahu bahwa sumber itu adalah dari kita. Jadi kalau misalnya logo itu mau didagangkan menjadi brand kita, ya itu harusnya udah ada Haki ya. Gitu. Kayak misalkan nih Pak Willy, di Canva itu kan banyak ornamen-ornamen gitu ya. Kayak misalkan saya nih mau buat
logo nih untuk brand saya gitu kalau pas saya berbisnis. Kemudian saya ambil dari situ, tapi saya collect gitu sistemnya, saya apa di-collect dengan beberapa ornamen yang lain sehingga nggak persis kayak yang mentahan dari Canva misalnya gitu. Itu saya hakiin boleh? Boleh aja selama ada aturan-aturan hakinya sendiri juga gitu ya. Artinya bahwa warnanya, gambarnya itu belum ada yang memiliki itu. Boleh. Pun di Canva pun ada yang pro juga kan. Artinya pro itu adalah bahwa ini harus bayar karena itu desainnya orang gitu. Kita pun desain taruh di Canva untuk dipakai orang lain sebagai asetnya mereka, ya silakan aja gitu. Karena rasanya memang ini anak-anak yang ada di sini nih, teman-teman yang ada di sini juga pastinya sudah familiar ya dengan aplikasi Canva ya, karena kan termasuk gampang ya digunakan ya, nggak sulit, terus juga sangat membantu juga untuk teman-teman membuat konten, flyer atau apa. Nah ini ada tips tadi dari Pak Willy tuh. Nah apa warnanya atau apa gitu ya dirubah gitu ya Pak Willy ya, sedikit dirubah, jangan sama persis kayak yang ada di ornamen aslinya gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Zaki bilang terima kasih Pak Willy atas jawabannya katanya. Teman-teman jangan lupa untuk isi link absensinya, sudah kita share di forum chat. Jangan lupa diisi, nanti kita akan buatkan sertifikat untuk kalian semua yang hadir pada acara webinar kali ini. Kirim ke email kalian lagi nanti ya, paling lambat H+7 setelah acara berlangsung ya. Nah, sebelumnya boleh di-on dulu dong kameranya sebelum kita akhiri acaranya. Boleh di-on kameranya, dinyalain dulu. Kita foto bersama buat kenang-kenangan. Kak Junet, boleh tolong di take a picture ya, Pak Junet. Kak Junet. Nah, boleh kasih aba-aba Kak Junet? Sebentar. Oke. Retno, Ferry A, Ahmad Daroji, belum nyala nih kameranya. Ya. Oke, sudah ya. Untuk slide Silakan, pertama, Kak Junet, 1, 2, aba-aba. 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Willy atas waktunya, atas pemaparannya, penyampaiannya tadi yang sudah diberikan untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat untuk terus upgrade ilmunya ya, mengikuti perkembangan, terutama di bidang teknologi. Ya, satu lagi pesan saya tadi diinfokan mungkin kepada teman atau mungkin adiknya, saudara yang sekarang masih bingung cari kampus, segera daftarkan ke JIC Business School. Kita sedang ada program beasiswa kemerdekaan untuk menyambut HUT RI ke-77. Dan selamat siang, sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya di webinar dengan judul yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.